Ya, sudah. Baik, kita berdoa. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Dalam penyertaan kasih-Mu ya Bapa, kami dapat melaksanakan semua aktivitas kami di sejak pagi hari, siang sampai malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang mempersatukan kami di dalam persekutuan kami di malam hari ini, Kamis Ministry kami Tuhan. Kami berterima kasih Bapa untuk semua berkat yang telah Tuhan karuniakan pada kami semua, anak-anak Tuhan yang terus rindu untuk kami bersama-sama memuji-muji nama-Mu. Dan sebelum kami masuk pada jam istirahat tidur kami ya Tuhan, kami masih akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu untuk lebih memperlengkapi lagi supaya kami lebih dipakai oleh Tuhan untuk bisa menolong banyak orang, membawa kabar baik kepada teman-teman kami semua. Terima kasih Bapa, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir pada malam hari ini dan mungkin masih dalam proses bergabung di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semua. Kami mengucap syukur, kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita akan bersama-sama malam hari ini lagi untuk melihat apa yang Tuhan inginkan untuk kita semua, saudara-saudaraku, agar kita memprioritaskan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dengan demikian saudara-saudara dan saya bisa terus dipakai oleh Tuhan untuk menolong banyak orang untuk mengenal kasih karunia-Nya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya malam hari ini ya kita bersyukur sekali kita bisa membahas satu bagian lagi kebenaran firman Tuhan, ya, untuk kita bersama-sama satu suara, saudara-saudaraku, memahami bagaimana kita semakin disemangati lagi untuk mengetahui bagian-bagian dari firman Tuhan yang mendorong kita untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, topik yang akan kita bahas pada malam hari ini sebagaimana sudah di-share, sudah dibagikan pada kita semuanya di grup-grup kita, ya, yaitu apa yang akan kita katakan pertama kali kalau tiba waktunya nanti kita bertemu dengan Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, topiknya, topik bahasannya tentunya mempunyai dasar pemikiran, perenungan bahwa bagaimana kita selalu menyadari bahwa kita ini tidak bisa lepas dari rencana Tuhan yang sudah kita ketahui dari kebenaran firman-Nya. Dan ini adalah suatu pernyataan pengharapan di dalam kepastian, karena saudara-saudara dan saya sudah tentunya memahami bagaimana kasih karunia Tuhan telah sampai pada kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya akan mengajak kita untuk merenungkan tentunya, ya, kalau kita bertemu dengan Tuhan, apakah pasti, kan begitu ya Bapak Ibu Saudara, dan di mana kita akan bertemu dengan Tuhan. Apa bertemu dengan Tuhan seperti orang-orang yang mempunyai kesaksian, ya, bertemu dalam mimpi, kemudian bertemu dengan sosok yang berbaju putih dan sebagainya Bapak Ibu Saudaraku, macam-macam. Tapi ini adalah
kita berbicara tentang bagaimana kita nanti ya sesuai dengan pengharapan kita, iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, sesuai dengan janjinya, ya sesuai dengan janji firman Allah yang ada di tangan kita yang bisa kita baca setiap hari, setiap saat, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi hal yang pertama tentunya, ya sekali lagi hal yang pertama yang bisa Bapak Ibu Saudara ketahui dari apa yang sudah kita kemukakan tadi adalah untuk bisa memahami pembahasan dengan judul firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi adalah menjawab pertanyaan apakah kita mempunyai keyakinan kepastian, ya, apakah kita mempunyai kepastian akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, saya ingin mengajak kita semua, saudaraku, bahwa tidak ada orang nanti yang bisa lepas dari penghakiman yang akan datang. Ya, semua orang akan berhadapan dengan Tuhan Yesus karena Yesuslah hakim yang ditetapkan untuk menghakimi baik orang yang hidup maupun orang yang mati. Nah, saya mengajak kita untuk melihat bagian Alkitab di mana ya orang yang tidak bisa bersyukur, ya orang yang tidak bersyukur ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi orang-orang yang menyesal. Jadi rupanya ada satu golongan orang nanti yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam penyesalan. Nah, di mana kita lihat dulu di dalam Matius pasalnya yang ke-7, ya. Matius pasal 7. Oke. Matius pasal 7. Jadi dari ada feedback ya. Sudah ya. Ya. Matius pasal 7. Dari Matius pasal 7. Ya, Matius pasal 7. Sudah Bapak Ibu Saudara? Matius pasal 7 ayatnya yang coba kita lihat di ayatnya yang Matius pasal 7 ayatnya yang ke-22. Ya, kita akan lihat bagian ini, saudara-saudaraku, yang memberikan gambaran orang-orang yang akan mengalami penyesalan pada saat hari terakhir bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Di ayatnya yang ke-22. Sudah Bapak Ibu, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya. Jawab Yesus, ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, apa kata-kata Tuhan Yesus kepada mereka, apa yang pantas disampaikan kepada mereka? Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi inilah satu golongan, satu kelompok orang-orang yang nanti kalau bertemu dengan Tuhan Yesus tidak bisa mengucap syukur, ya. Tidak bisa dia berterima kasih dan dia tidak bisa menghargai apa yang diberikan Tuhan kepadanya selama dia ada di bumi ini. Karena apa, saudaraku? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang-orang yang mempercayakan
ya dirinya kepada keyakinan yang keliru, kepada kepercayaan yang keliru. Saudara-saudaraku, sehingga kita lihat apa saja kekeliruan dari orang-orang ini. Kekeliruan mereka adalah mereka menganggap bahwa perbuatan-perbuatan mereka itulah yang menjadi faktor yang membuat mereka dinilai menjadi orang yang mengenal Tuhan. Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Meskipun orang-orang ini ya bukan orang-orang yang tidak mengetahui tentang Yesus, Saudara. Mereka ini adalah orang-orang yang meniru perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika di bumi, ya. Tetapi ternyata Yesus mengatakan itu adalah perbuatan yang jahat, ya, saudara-saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya ini ada gangguan di Zoom meeting kita sedikit ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Coba. Oke, kita teruskan dulu, ya. Kita teruskan dulu, saudara-saudaraku. Oke. Ya, baik. Nah, apa yang diperbuat oleh mereka ini, saudara-saudaraku, kalau kita lihat itu ya tidak ada salahnya begitu, ya. Seperti menolong orang itu, ya. Menolong orang-orang kan. Bagus enggak, Bapak Ibu Saudaraku? Bagus, ya. Bagus. Dan karena itulah mereka bersandar pada apa yang mereka lakukan sendiri. Bersandar pada, ya, mempercayai bahwa tata acara atau segala yang mereka perbuat meniru Yesus ketika Yesus melakukan berbagai macam mujizat di bumi ini. Mereka berpikir bahwa itulah yang saat ini berkenan kepada Allah, ya. Tetapi sudah jelas kita lihat di situ, saudara-saudaraku, bahwa nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya di luar daripada dugaan mereka, ya, yaitu bahwa Yesus akhirnya menyatakan mereka adalah orang-orang kumpulan daripada orang-orang yang gagal, ya, untuk mengenal kehendak Allah, dan bukan orang-orang yang mengerti bagaimana bersyukur atas apa yang diperkenankan Tuhan melalui hasil karya daripada Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi mereka ini bersandar pada perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, inilah bahayanya, ya, inilah mengerikan sekali, Bapak Ibu Saudaraku, kalau di dalam kekristenan saat ini tidak mengerti apa kasih karunia Allah yang sebenarnya. Maka banyak orang yang akhirnya, ya, jatuh pada kelompok orang-orang yang tidak tahu bersyukur ini, ya, karena mereka hanya ingin menonjolkan usaha dan perbuatan mereka. Hanya mereka ingin menonjolkan, ya, kebanggaan penampilan diri mereka, dan mereka sudah salah mengambil jalur untuk membuat berharga apa yang berharga di mata Tuhan. Saudara-saudaraku, orang-orang ini, ya, tidak mau berubah, ya, mereka tidak mau berubah, dan mereka hanya mau dihargai dengan penampilan mereka sebagai orang-orang yang diakui. Meskipun, saudara-saudaraku, itu tidak ada bukti, orang-orang ini tidak bisa dibuktikan dari kebenaran Allah, karena itu adalah kemauan mereka sendiri. Ya, mereka bernubuat, mereka mengusir setan, ya, mereka mengadakan banyak mujizat, tetapi tidak bersumber dari kasih Tuhan. Mereka hanya melakukan itu untuk sebagai sesuatu yang
membanggakan diri mereka, supaya mereka dipuji orang, dan supaya mereka dibutuhkan terus oleh orang lain, karena mereka hanya ingin berbangga dengan apa yang mereka perbuat. Jadi mereka bukan memberitakan tentang salib, Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka bukan memberitakan tentang perbuatan Yesus Kristus, tetapi mereka ingin memberitakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri, ya, kepintaran mereka, kehebatan mereka, dan banyak orang yang mengikutinya. Nah, celaka pula itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Celaka pula itu karena sudah terlalu banyak orang yang saat ini tidak mengerti kehendak Allah, maka mereka pun lebih mudah untuk disesatkan, untuk dikelirukan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau orang-orang ini nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, apa yang terjadi? Penyesalan, Bapak Ibu Saudara. Ya, penyesalan yang sangat besar karena Yesus ternyata tidak menerima mereka. Tidak menerima yang mereka lakukan, tidak menerima diri mereka, tetapi mereka dijauhkan dan mereka akan mendapatkan hukuman dan kebinasaan yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana orang tahu bahwa dia tidak termasuk di bagian golongan ini? Saudara, ya, kalau tidak tahu, ya, apa itu berita keselamatan berdasarkan kasih karunia Allah yang Tuhan Yesus sampaikan melalui hambanya Rasul Paulus kepada bangsa lain, rahasia yang dibukakan kepada kita. Kalau tidak tahu, bagaimana mereka tahu bahwa mereka yang mengaku percaya Yesus tidak termasuk di golongan orang-orang yang akan dijauhkan dari hadapan Allah, dari hadapan Kristus di hari penghakiman yang akan datang, saudara-saudaraku, ya. Jadi itulah sebabnya, ya, saudaraku, kita tidaklah cukup hanya mengaku percaya Yesus, kemudian menjadi orang beragama Kristen, dan kemudian kita sibuk di dunia ini dengan segala kesibukan kita. Ya, memang kita harus berjuang, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus bertanggung jawab. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya yakin kita tidak mempunyai alasan nanti ketika berhadapan dengan Yesus Kristus dengan mengatakan, ya Tuhan, saya sibuk, ya, saya harus bekerja, saya harus mencari nafkah, saya harus berjuang, melakukan itu, merawat ini semuanya dan sebagainya, sehingga saya tidak punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya pastikan saudaraku, Tuhan Yesus tidak akan menerima alasan itu nanti kalau kita bertemu dengan Dia. Benar ya, Bapak Ibu Saudara? Ya, tidak akan diterima itu alasan itu, saudaraku. Ya, yang benar adalah bahwa, ya, Tuhan memberikan waktu kepada kita semua sama, 24 jam kan? 24 jam dalam sehari, saudaraku. Tidak ada waktu kita yang lebih daripada 24 jam sehari semalam. Itulah waktu yang diberikan Tuhan bagi kita untuk kita pergunakan agar kita mengetahui kehendaknya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itu kelompok golongan yang pertama, ya, yang bisa kita lihat bahwa kalau mereka bertemu dengan Tuhan Yesus nanti, orang-orang ini yang mengatakan dia, ya, melakukan kehendak Tuhan, berbuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan mujizat demi nama Yesus. Saudaraku, mereka adalah golongan kelompok yang Yesus berkata mereka harus ditolak. Mereka tidak bisa diterima sebagai bagian dari keluarga Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi janganlah berpikir bahwa karena hanya orang memuji-muji nama Yesus, hanya karena orang pergi rajin ke gereja, karena orang bisa mengatakan dia mengusir setan, dia bisa mengadakan mujizat, dia bisa bernubuat, dia bisa berbahasa roh. Jangan saudara berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diakui oleh Tuhan Yesus di hari penghakiman yang akan datang. Tidak. Alkitab tadi mengatakan, bahkan Yesus mengatakan menghardik mereka, ya dijauhkan
dan mereka disebut sebagai pembuat kejahatan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudara, sekarang mari kita lihat, saudara-saudaraku, di dalam firman Tuhan ini kepada kita diberikan suatu tuntunan untuk mengenali bagaimana kita bisa mengerti pengharapan kita di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang pasti, dan pengharapan kita adalah pengharapan yang diteguhkan oleh firman Allah, oleh kebenarannya. Nah, saya mengajak kita, saudaraku, untuk melihat di dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5. Nah, sekarang kita harus mempelajari firman Tuhan untuk mengenali siapa diri kita di dalam Kristus Yesus berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rasul kita, Rasul Paulus. Saudaraku, meyakinkan kita semua bahwa kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus nanti, kita akan mengucapkan satu kalimat yang sangat indah, yang sangat berkenan kepada Tuhan. Saya yakin, saya percaya, dan nanti akan kita dengarkan apa itu, ya. Kita lihat dulu di dalam Roma pasal 5, ya, ayatnya. Mari saudaraku kita lihat di ayatnya yang ke-8, ayat 8. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Sudah semuanya? Oke. Jadi ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, topik atau judul yang kita bahas pada malam hari ini adalah apabila tiba waktunya nanti bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, untuk pertama kali nanti kata-kata apa, kalimat apa yang Bapak Ibu Saudara ingin katakan pada Tuhan Yesus, ya. Nah, baik, saudaraku, kita lihat lagi mulai dari sini, dari Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Saya akan membaca, ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Caranya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah, ya, kepada kita, bukti daripada kasih-Nya yang terbesar. Saudaraku tahu bahwa Allah itu adalah kasih, amin. Dan Dia mengasihi semua orang. Tetapi, saudara, melebihi dari semua kasih Allah kepada manusia di dalam sejarah kehidupan manusia yang pernah ditunjukkan oleh Allah bukti kasih-Nya, saudaraku, jangan menilai Tuhan hanya dari hal-hal yang kita pikirkan sendiri, saudaraku. Ya, jangan kita menilai kebaikan Tuhan hanya sebatas dari apa yang dipandang oleh mata, atau yang kita rasakan, atau yang kita lihat, atau yang kita dengar, dan yang kita saksikan di sekeliling kita. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku bisa, ya, mewakili kasih Allah yang terbesar dari apa yang tampil di depan, di pandangan kita, di depan mata kita. Itu tidak bisa menjadi dasar untuk menilai Tuhan itu siapa. Tapi dari mana kita menilai Tuhan itu bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita, saudaraku? Ya, ya, diberikan kita kesehatan, amin. Diberikan kita napas kehidupan, amin. Diberikan kita kesembuhan dari sakit penyakit, amin. Diberikan kita rezeki, berkat, ya, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, saudaraku, amin. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk semuanya itu. Tapi semua hal-hal yang kita katakan itu bisa berubah. Ya, bisa terlihat hari ini, besok bisa menghilang. Ya, saudaraku, bisa nyata hari ini, besok bisa kabur. Ya, bisa bertumpuk hari ini, ya, besok itu bisa menghilang dan bisa tergerus, dan bisa juga menjadi tidak ada di pandangan mata kita lagi, dan macam-macam Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
dikatakan tadi di situ di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, di mana kita harus memandang kepada apa yang ditunjukkan oleh Allah di dalam kasih-Nya ini, yaitu karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara bisa pahami di sini, kalau orang ingin memandang apa baiknya Tuhan, itu adalah harus memandang kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudaraku, kenapa? Itu yang menjadi fokus, menjadi pusat daripada pandangan kita, perhatian kita. Saudaraku, karena di salib itulah nasib kita diubah. Amin. Dari kita adalah orang yang tadinya orang yang berdosa, yang layak untuk menerima hukuman yang kekal, tetapi oleh karena kasih Allah, segala dosa kita diampuni, kita ditebus, saudaraku, dan kita dikuduskan, kita dibenarkan, dan kita yang tidak layak dilayakkan. Dan sekarang kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh karena iman kepada pengorbanan Yesus Kristus yang telah menebus hidup kita dari kesia-siaan. Dan sekarang kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Dan sekarang kita adalah orang yang disucikan oleh darah-Nya. Karena itu saudaraku, di ayat 9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Saudaraku, ayat 10 lagi, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan ya dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang mengertilah kita kasih Allah yang terbesar, kasih Allah yang terindah, kasih Allah yang paling mulia yang harus kita pandang, ya, di mana kita bersyukur. Bapak Ibu Saudara, yang memampukan, yang dapat membuat kita, menolong kita untuk selalu bangkit untuk bersyukur adalah apabila kita memandang kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Ya, saudaraku, karena lebih-lebih sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan. Amin. Kita mempunyai kepastian keselamatan. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga-semoga, saudaraku ya. Tetapi ini adalah kepastian berdasarkan firman Allah dan diselamatkan dengan pasti oleh hidupnya. Oleh hidupnya Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus hidup selama-lamanya sesudah Dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga dan naik ke surga, dan selamanya Ia hidup. Hidup di dalam kehidupan kita karena kita sudah menerimanya dengan iman sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah menebus hidup kita dari kesia-siaan, dan sekarang kita mempunyai jaminan untuk masa depan yang sungguh mulia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini kita lihat bahwa ya, sekali lagi, bagaimana hidup kita menjadi berarti, bagaimana hidup kita diubahkan menjadi berkenan kepada Tuhan, dan tidak akan sia-sia lagi. Tuhan menghargai kita, menerima kita, dan kita dijadikan menjadi anak-anak yang dikasihinya, dan hidup kita menjadi sangat berharga baginya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu mari kita lihat di dalam Filipi pasal 3, ya. Kita lihat di dalam Filipi pasal 3. Ya, Filipi pasal 3. Saya akan membacakan untuk kita. Inilah keyakinan kita atas apa yang telah dilakukan dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Dia tunjukkan kasih-Nya. Dia menggantikan kita menerima hukuman yang
tidak sepantasnya dia terima, tapi dia harus terima itu. Oleh karena dia, Yesus Kristus sangat mengasihi kita supaya kita dibebaskan dari hukuman yang akan datang. Maka dikatakan di Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20 ya dan 21 dikatakan demikian. Firman Tuhan berkata, ya Filipi 3 ayat 20-21 disebutkan di situ, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita ini yang hina ini sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Amin. Nah, ini yang sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Berarti pasti atau tidak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, pasti. Tapi apa yang kita katakan pertama kali kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Saudara-saudaraku, apa yang harus kita katakan? Ya, saudara? Ya. Apakah kita akan mengatakan, Tuhan, hapuskanlah dosa-dosaku? Apa itu yang kita katakan, Bapak Ibu Saudaraku? Tidak. Karena Yesus sudah menghapus segala dosa kita 2000 tahun yang lalu. Amin. Ya, saudara-saudaraku, ya. Jadi apa yang kita katakan kepada Tuhan Yesus kalau kita nanti tiba waktunya berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang saudara katakan? Ya. Oh, bersyukur ya, bersyukur atas apa, saudara-saudaraku? Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Berterima kasih atas apa, saudara-saudara? Karena itu akan tercermin dari kesaksian hidup kita setiap hari. Tidak tiba-tiba Bapak Ibu Saudaraku kita bisa langsung tepat ya seperti yang Tuhan kehendaki, kalau bukan karena kita latih ya, kalau bukan karena kita setia kepada kebenaran yang paling Allah inginkan, kehendaki untuk kita syukuri mulai dari sekarang ini. Amin. Karena semuanya Allah bisa karena biasa. Benar kan Bapak Ibu Saudara? Iya. Allah bisa karena biasa. Jadi kalau saudara seperti kalau kita katakan tadi di Matius pasalnya yang ke-7 tadi, apa yang dibiasakan oleh mereka ketika mereka di bumi ini? Apa dikatakan tadi? Mengusir setan, membuat mujizat, bernubuat, apalagi saudara-saudaraku, ya, menunjukkan bahwa mereka orang yang taat, ya, tanpa pengertian yang benar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, Yesus sudah bilang tadi, aku tidak pernah mengenal kamu, kamu keliru, kamu semua pembuat kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi apa yang harus kita katakan ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus kalau kita tidak mengenal arti daripada pengorbanannya di atas kayu salib, dan kalau kita tidak memperbiasakan diri untuk mengatakan, menceritakan, dan memberitakan, dan menyaksikan hal itu kepada orang lain. Selama kita masih ada kesempatan di dunia ini, saudaraku, kita harus mempunyai tekad untuk meletakkan prioritas kita. Ya, orang yang bijaksana adalah orang yang tahu menaruh prioritas di dalam kehidupannya. Untuk apa? Ya, apa yang paling penting baginya? Saudaraku, Alkitab mengajar kita, firman Tuhan mengajar kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saya ajak kita lagi untuk melihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ya, oke. Saudara, kita lihat, kita buka Alkitab kita lagi. Saya akan membacakan untuk kita semuanya, saudara-saudaraku ya. Di situ, ya, di ya, 2 Korintus pasal 5 maksud saya. Ya, maaf, 2 Korintus pasal 5. Saya akan membaca untuk kita di situ mulai dari ayat 1 ya. Dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, suatu saat nanti Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Amin.
suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, tempat di mana orang bisa digusur. Ya, bisa digusur tempat tinggalnya, betul ya? Ya, Saudara, ya bisa digusur juga. Ya kan? Makanya ada terjadi penggusuran kan? Ya, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, asal kita mengerti bahwa tempat kita di dunia ini hanya numpang sementara. Betul? Ya, hanya numpang sementara saja, semuanya orang akan kembali juga berhadapan dengan Tuhan Yesus suatu saat nanti. Tapi dikatakan di sini, Paulus mengatakan, kalaupun itu terjadi, saudaraku, kalaupun kita harus meninggalkan dunia ini, ya kita sudah mempunyai kediaman yang tetap. Kita sudah mempunyai rumah yang tetap, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Ya, bukan di bumi, saudaraku ya, tapi di sorga. Dan dikatakan bahwa Allah sudah menyediakan rumah, tempat kediaman di mana kita tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di tempat yang kekal, di rumah yang kekal di dalam sorga. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti atau tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus suatu hari kelak, pasti. Karena dia sudah mempersiapkan di dalam kemurahan hatinya, kebaikannya, ya, dia tidak akan meninggalkan kita dengan harapan yang sia-sia. Amin. Tapi kita sudah fokus kepada apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita adalah mempersiapkan tempat kediaman yang surgawi. Di ayat 2 dikatakan, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ya, jadi kita rindu, saudara-saudaraku, supaya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang menyediakan segala kemuliaan bagi kita oleh karena kemurahan hatinya. Tetapi Tuhan Yesus yang menentukan, dia yang menetapkan kapan dan bagaimana kita akan pergi bersama-sama dengan dia. Yang pasti adalah bahwa kapanpun kita akan meninggalkan dunia ini, firman Tuhan telah menyatakan bahwa kita pasti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam keadaan bagaimana? Dan seperti apa nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan apa yang kita katakan pada saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Saudaraku, masih kita lihat lagi ya di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Mari kita lihat. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Ya. Oke. 1 Tesalonika pasal 4. Saya akan membacakan untuk kita. Apakah Tuhan Yesus pasti akan datang menemui kita, Bapak Ibu Saudaraku? Dan di mana kita ditemui? Di mana Yesus akan menemui kita, saudara-saudaraku? Dan di mana kita akan menemui Tuhan Yesus, saudara-saudaraku? Ya, ya, itu penting supaya jangan salah pengharapan. Kalau salah pengharapan nanti tidak akan tahu, ya, bagaimana bersyukur kepada Tuhan dan apa yang harus dikatakan kepada Tuhan Yesus. Ya, mensyukuri kebaikannya tidak akan bisa sepenuhnya kalau kita keliru dalam pengharapan kita. Ya, nah kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4, saya membacakan dari ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, katakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mereka yang percaya Yesus mati dan bangkit mengampuni segala dosa kita. Itulah yang mendapat harapan akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin.
Bukan orang yang rajin berbuat baik, Bapak Ibu Saudaraku, seperti orang-orang ya yang mayoritas manusia di dunia ini berpikir bahwa dengan mereka berbuat baik, mereka akan mendapat jaminan akan dihargai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada Alkitab mengatakan begitu, ya. Itu ya konsep duniawi, dan itu konsep dari orang-orang yang tidak mengenal kebaikan Tuhan yang sempurna, yaitu pengorbanan Yesus Kristus, mereka yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan, ya, darah Kristus. Itulah orang-orang yang selalu merasa bahwa perbuatan baiknya itulah yang akan dihitung oleh Tuhan nanti supaya dia bisa diterima dan diselamatkan. Itu keliru, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jelas Paulus mengatakan, jikalau kita percaya kematiannya, amin. Jikalau kita percaya kebangkitannya, amin. Itu, Bapak Ibu Saudaraku, bukan kalau kita percaya bahwa kita orang baik. Kalau kita sudah berusaha menjadi orang yang baik, tidak ada orang baik di dunia ini di hadapan Tuhan. Semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Yesus yang baik. Amin, saudara-saudara? Iya. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Hanya Yesus yang tidak bersalah. Dan hanya Yesus yang tidak pernah berbohong. Hanya Yesus yang tidak pernah ingkar janji. Semua manusia pasti pernah melakukan dosa. Dan bahkan sebelum berlahir pun semua manusia sudah berdosa, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perhatikan di situ apa dikatakan oleh Rasul Paulus, jikalau kita percaya, ya, tidak dikatakan jikalau kita menjadi orang yang sudah baik, ya, jikalau kita yang sudah menjadi orang yang sempurna, tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita percaya, dan semua orang bisa percaya kalau mau, tetapi kenyataannya tidak semua orang percaya, bukan? Ya, tetapi mereka percaya pada perbuatan-perbuatan mereka. Mereka percaya pada pencapaian-pencapaian mereka. Mereka percaya pada usaha kerja keras mereka. Mereka percaya pada hal-hal yang mereka anggap bahwa itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi Alkitab mengatakan, kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka mereka yang sudah meninggal, yang menghargai dengan cara yang sama salib Kristus, mempercayai salib Kristus yang sudah menebus, mengampuni segala dosanya, mereka juga akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Akan berkumpul kembali di mana dan kapan? Ayat 15. Inilah kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, karena kita harus bersama-sama, kita di dalam Kristus sudah dipersatukan, sehingga di dalam rencana Allah untuk kita nanti pada akhirnya, ya, bertemu dengan Tuhan Yesus itu di dalam kesatuan kita sebagai tubuh Kristus, di dalam kebersamaan kita tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, ya. Nah, di ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan Yesus sendiri akan turun dari mana? Turun dari sorga. Lalu apa yang terjadi? Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang percaya itu di dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Bukan di bumi. Bapak Ibu Saudaraku, ya, dengan demikianlah kita akan bersama-sama selama-lamanya dengan Tuhan di mana? Di dalam surga. Jadi tidak dikatakan menantikan kedatangan Yesus di bumi. Tidak.
Kita menantikan Yesus yang di awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa, di udara. Saudara, karena kewargaan kita adalah di atas, di dalam surga, bukan di bumi. Bumi itu di atas apa di bawah, Bapak Ibu Saudara? Ya. Masih banyak orang yang mengikuti Yesus saat ini, yang mengaku percaya pada Yesus, menantikan Yesus kedatangannya katanya di bumi. Menantikan kedatangan di bumi. Lalu kalau Yesus datang di bumi, apa yang saudara katakan kepada Yesus kalau Yesus datang di bumi? Karena Yesus datang kedua kali ke bumi ini membawa cawan murka. Ya. Yesus datang kedua kali ke bumi ini membawa hukuman bagi semua bangsa. Apa itu yang saudara nantikan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara tidak akan bisa berkata-kata dengan tenang, berkata-kata yang baik di dalam keadaan di mana Tuhan membawa murka dan hukuman yang sangat berat, karena itu akan mencerai-beraikan ya semua orang. Tidak ada damai sejahtera dan tidak ada ketenangan kalau Tuhan Yesus datang ke bumi. Yang ada adalah perang, ya, perang dengan antikristus dan perang dengan semua orang yang tidak percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tetapi di sini dikatakan bahwa kita akan menemui Tuhan Yesus di atas karena akan ada pengangkatan, bahwa kita akan diangkat dari bumi ini dengan keadaan kita yang sudah baru tentunya, sama seperti tubuh Kristus, seperti dikatakan di Filipi pasal 3 tadi, bahwa Allah akan mengubah tubuh kita ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, barulah kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Dengan demikian kita akan tinggal selama-lamanya di rumah Bapa di surga. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi mengapa Bapak Ibu Saudaraku hati kita selalu terhibur? Sekarang ini kita ada semangat, ada kegembiraan untuk menyaksikan kasih Kristus. Karena kita tahu bahwa kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan diangkat di awan-awan. Dan itu adalah pengharapan yang pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga-semoga, tapi itu adalah suatu kepastian janji Allah yang tidak bisa diubah lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya mengajak kita untuk membaca satu bagian lagi di dalam Efesus pasal Efesus pasal 2. Nah, sekarang kita lihat di dalam Efesus pasal 2, saudara-saudaraku, apa yang paling kita syukuri, saudara, sejak saat ini, sejak sekarang ini, ya, apa yang paling kita syukuri dan kita rindu agar orang lain juga mengetahuinya, supaya makin banyak orang yang bersyukur dan memuji Tuhan. Saudaraku, dikatakan di dalam Efesus pasal 2, ya, Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-8 dan 9. Ya, Efesus pasal 2, ya. Saya akan membaca dari ayat 1 dulu ya. Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Itulah potret gambar daripada kehidupan kita di waktu dulu sebelum kita mengenal kasih karunia Allah ini. Dan itu adalah gambaran daripada kehidupan semua orang yang hidup di luar Kristus, ya. Bahwa murka Allah itulah yang menjadi bagian mereka. Ya, saudara-saudara, karena mereka tidak percaya kepada kasih Allah yang sempurna, ya, yang menyelamatkan mereka. Tetapi
Di ayat 4 dikatakan situ, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku, yang paling kita syukuri kepada Tuhan adalah karena kasih karunia-Nya sekarang kita sudah dihidupkan kembali. Ya, kita menjadi bergairah, kita menjadi penuh semangat, kita mempunyai pengharapan yang pasti, dan kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan dengan sepenuhnya. Kita bisa bersyukur atas segala sesuatu, dan sekarang kita mengerti tujuan hidup kita. Amin. Karena kasih karunia-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, apakah saudara ingin orang lain untuk mengetahui ya kebaikan Tuhan ini, supaya makin banyak orang juga yang akan berkata hal yang sama seperti saudara dan saya? Apakah kita punya kerinduan supaya banyak orang, saudara-saudaraku, menerima kasih karunia Allah yang menghidupkan orang mati? Ya, dikatakan di ayatnya yang ke-6 itu, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jutaan manusia di dunia ini yang mengaku percaya Yesus, tapi mereka selalu mengatakan mudah-mudahan selamat. Ya, saudaraku, saya sudah pergi kepada ratusan, kepada ribuan orang yang sudah saya perdengarkan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah ini. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang beragama Kristen, tapi mereka rata-rata mengatakan mudah-mudahan diselamatkan, semoga diselamatkan. Dan kalau sudah meninggalkan dunia ini baru tahu apakah kita selamat atau tidak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu itu adalah pengharapan yang keliru. Ya, itu adalah suatu iman yang salah, saudaraku. Ya, itu adalah pengertian yang jauh dari firman Allah, dan itu adalah satu ya kekeliruan yang bisa membuat orang menjadi tersesat. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan bahwa kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dengan demikian sekarang kita sudah mempunyai hidup yang kekal, dan kita sudah didudukan bersama dengan Kristus Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Nah, saudaraku, di ayatnya yang ke-7 dikatakan supaya pada masa yang akan datang. Tadi sudah kita lihat di 1 Tesalonika pasal 4, masa yang akan datang. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini itu baru sebagian kecil dari keseluruhan ya berkat besar, kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan ya yang akan ditunjukkan kepada kita. Itu sebabnya kita selalu bertekun dan setia kepada Tuhan Yesus, sekalipun banyak tantangan, persoalan, masalah dalam kehidupan kita ini, tapi semuanya akan kita lewati, akan mampu kita lewati, karena kasih karunia Tuhan yang menyanggupkan kita. Itu sebabnya saudaraku, di hari akan datang, di masa yang akan datang, semuanya itu akan terbukti, ya semua akan terbukti bahwa Tuhan memimpin hidup kita dengan kuasa-Nya yang sempurna. Kita lihat di ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, saudara, inilah kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat yang terbesar bagi kita dan yang perlu kita saksikan kepada semua orang, bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha dan bukan karena hasil perbuatan. Ya, tetapi kita menerimanya melalui iman. Ya, di ayat 9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu,
jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Yesus Kristuslah yang telah mati di atas kayu salib, yang rela memikul segala beban dan dosa kita, maka bukan kita yang memikulnya dan bukan kita yang menanggungnya, tetapi Yesus Kristus. Dan oleh karena kasih karunia-Nya diberikan kepada kita sekarang secara cuma-cuma, maka saudara-saudara dan saya ya mengerti bahwa kita diselamatkan, benar-benar diselamatkan, ya pasti diselamatkan, 100% pasti diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan dan bukan karena usaha kita, dan kita menerimanya hanya melalui iman. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya ini telah membebaskan kita dari segala kekhawatiran kita, membebaskan kita dari segala ketakutan kita, karena ternyata jaminan, kepastian, keselamatan hidup yang kekal yang diberikan oleh Allah pada kita bukanlah berdasarkan perbuatan kita, tetapi karena kita percaya kepada kasih karunia-Nya, yaitu Yesus Kristus yang disalibkan untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kita bukan buatan dunia, ya, tapi kita adalah buatan Kristus, ya. Kita bukan buatan ciptaan yang lama, tapi kita adalah ciptaan baru. Kita adalah manusia baru yang dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita terus belajar. Amin. Ya, kita terus belajar, terus datang mendengarkan firman kebenaran supaya kita semakin cakap, ya, kita semakin ya bijaksana, kita semakin berhikmat, dan kita semakin dikuatkan, diyakinkan, ya, semakin kita dipakai oleh Tuhan untuk bisa menolong orang lain agar mengerti kasih karunia Tuhan, yaitu menghormati, menerima, mengaminkan, ya, mensyukuri, ya, saudara-saudaraku, apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita, karena kasih karunia-Nya kita telah diselamatkan, dan itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi semuanya adalah karena kebaikan Tuhan Yesus kita diterima, dibenarkan, dikuduskan, dan kita diberikan jaminan kepastian lepas dari murka Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau begitu sekarang saudara-saudaraku, ya, apa yang menjadi prioritas saudara dan saya? Kalau saudara tidak mengerti menghargai apa yang telah dikaruniakan oleh Yesus Kristus kepada kita, maka saudara dan saya juga tidak akan bergairah untuk melakukan kehendak Allah seperti yang disampaikan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Dikatakan apa? Ya, itu adalah misi kita. Misi orang percaya, orang kudus adalah 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan supaya memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya, kalau saudara dan saya menghargai ya kematian, kebangkitan, ya, darah Kristus, salibnya yang telah membebaskan kita dari hukuman yang akan datang, maka saudara dan saya juga sebagai bukti rasa syukur kita kepada Tuhan, maka akan terlihat juga dari semangat kita, gairah kita, ya, tindakan kita, Bapak Ibu Saudaraku, kerinduan kita untuk selalu terbuka untuk ya menyampaikan kabar baik ini kepada siapa saja, kepada semua orang yang kita temui, yang rela membuka hati mereka, telinga mereka, ya, pendengaran mereka, karena iman timbul dari pendengaran,
maka saudara dan saya sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara dan saya harus menunjukkan apa yang paling saudara dan saya hargai sebenarnya dalam hidup ini. Dan apa tujuan kita sebenarnya ada di sini. Amin. Saudaraku, menyaksikan kasih Allah yang sempurna, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang menjadi dasar bagi Allah untuk menerima kita di dalam rumah yang kekal, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan hidup di dalam kemuliaannya untuk selama-lamanya. Ya, kapan Tuhan Yesus akan datang menjemput kita di awan-awan, itulah merupakan pengharapan yang pasti dan yang menjadi sumber sukacita kita semuanya, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudaraku, kembali kita menjawab pertanyaan dari judul pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, jadi apa yang akan saudara katakan kepada Tuhan Yesus ketika nanti berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan Yesus? Kata-kata apa yang saudara ingin sampaikan kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Sudah bisa? Ada yang bisa menjawab? Coba dibuka mic-nya kalau ada yang mau menjawab. Apa yang akan saudara katakan kepada Tuhan Yesus ketika nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan? Boleh dibuka mic-nya, ya. Dengan suara yang jelas. Kalau saudara mengerti apa yang sudah saya sampaikan dari firman Tuhan, tentu saudara bisa menjawab dengan singkat, ya. Sudah, saudaraku. Silakan, siapa yang duluan ingin menjawab? Saya duluan. Ya, Ibu Rostani dari Tangerang. Apa yang Ibu sampaikan? Ya. Dengarnya ya. Silakan. Mungkin pasti ini nanti saya bersyukur Tuhan Yesus telah mati menghapus segala dosa saya, dan saya juga bersyukur hari ini saya berjumpa dengan Tuhan. Itu nanti. Oke, terima kasih. Puji Tuhan, tepuk tangan. Yang lain, Bapak Evangelis Yohanes Adrian, STH. Sama Tuhan Yesus, Pastor. Bersyukur. Kalau ketemu langsung sama Tuhan Yesus, Tuhan, saya minta tugas apa lagi nih? Karena kan udah ketemu pada mukanya. Ya. Jadi langsung, ya. Jadi langsung perbuatan yang dibicarakan, ya, bukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang disyukuri gitu. Ya. Iya. Yang pertama kita sampaikan, saya sampaikan. Kalau saya ditanya, apa yang harus saya katakan kepada Tuhan Yesus ketika pertama kali nanti saya jumpa muka dengan muka? Saya pasti bersyukur, ya, bahwa semua dosa saya sudah diampuni. Dan itulah yang saat ini prioritas saya juga menyampaikan kepada orang lain, ya. Jadi tidak macam-macam, tidak ribet, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi kamu harus bertobat, ya, kamu harus minta ampun, kamu harus berpuasa, ya, kamu harus memberikan perpuluhan, kamu harus begini, harus begitu, harus begini. Saudaraku, bukan itu prioritas yang Tuhan kehendaki saat ini untuk kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah menyampaikan kepada semua orang, percayalah semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Karena itulah yang hilang dari berita di gereja, semua gereja saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, hampir semua gereja, ya, di kekristenan saat ini itu sudah tidak terdengar. Yang terdengar apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, pujilah Tuhan, taatlah kepada Tuhan, kamu pasti diberkati, berlimpah berkat Tuhan, diberikan kesembuhan, ya, kamu akan lepas dari masalah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan di dalam berita seperti itu. Amin. Ya, kamu harus berbahasa roh, mujizat, penyembuhan. Mana ada keselamatan di situ, Bapak Ibu Saudaraku? Tidak ada keselamatan di situ. Itu masalah duniawi semua. Ya, itu masalah hal-hal duniawi. Orang tidak beragama juga bisa sukses, kan? Ya, ateis juga, orang penyembah matahari, komunis,
itu juga sukses di dalam hal-hal materi, saudaraku, ya, dalam hal-hal jabatan, dalam hal ilmu pengetahuan, dalam pekerjaan, ya, di dalam tingkat sosial. Apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang dibanggakan oleh manusia ketika hidup di dunia ini, saudaraku? Saudara dan saya akan rugi besar kalau kita ikut-ikutan dengan dunia ini. Ya, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itulah, mungkin saya ada jawaban sendiri. Ya, boleh, Ibu. Kalau saya berkata ke Tuhan, saya bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan tawarkan. Saya tidak menolak kasih karunia Allah. Amin. Ya. Amin. Jadi kasih karunia yang Ibu maksud pengorbanannya di atas kayu salib, bukan? Tuhan Yesus, ya betul. Ya. Korintus 15 ayat Betul. 1-4. Amin, amin. Ya itu, Ibu, terima kasih. Nah, karena itu, Sama-sama, Pak Syarif. amin. Terima kasih, Bu Bet. Karena itulah maka ya bisa terbukti dari kesaksian kita selama di dunia ini, apa yang menjadi prioritas bagi kita untuk bisa menolong orang lain, saudara-saudaraku. Ya, ya mungkin kita bisa menolong orang lain secara materi, bagus. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semua pemberian yang sifatnya material itu bersifat sementara. Yang paling utama adalah, lebih daripada itu, kita harus menyaksikan kasih Allah yang abadi. Amin. Jadi, saudaraku, itu yang harus kita pikirkan dengan baik-baik. Apakah kita nanti tepat berkata kepada Tuhan Yesus ketika kita berjumpa dengan Dia, itu akan tercermin dari apa yang kita pikirkan setiap hari di dalam kehidupan kita ini. Dan bagaimana kita bisa menyaksikan kasih-Nya itu kepada setiap orang yang kita jumpai, dan kita rindu supaya mereka mengerti tentang kebaikan Tuhan Yesus yang paling prioritas di dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus pernah berkata, Bapak Ibu Saudaraku, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini jikalau jiwamu binasa? Ya, saudara, karena itu, ya, kita percaya Tuhan Yesus akan memelihara hidup kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita ya kekurangan, karena Tuhan Yesus dengan kasih karunia-Nya pasti mencukupkan apa yang kita perlukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita masih ada nanti tanya jawab, atau kita akan berdiskusi lagi ya di seri atau di sesi yang berikutnya, masih ada waktu kita sedikit lagi, saya akan mengajak kita terlebih dahulu mengakhiri ya di dalam doa. Ya, apa yang saya sudah sampaikan tadi sudah sangat jelas, adalah bahwa ya saudara-saudara dan saya harus menempatkan prioritas kita ya di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, adalah bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain, yaitu menyaksikan kasih karunia-Nya. Yesus Kristus telah mati mengampuni segala dosa kita, dan setiap orang yang percaya pasti diselamatkan. Hidup kita menjadi hidup yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur. Kami mengerti apa yang menjadi hal yang paling utama yang kami syukuri dalam hidup ini, yang abadi, dan bukan hal-hal yang hanya sementara saja. Karena hal-hal yang sementara itu bisa berlalu, tetapi hal yang abadi, yaitu kasih Kristus yang telah menyelamatkan kami, darah Kristus yang telah menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami, kasih karunia-Mu yang menghidupkan kami kembali, supaya kami bergairah, supaya kami bisa bersemangat setiap saat, supaya kami bisa menyatakan harapan-harapan kami kepada semua orang, dan kami tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, tapi kami bisa tetap stabil di dalam penyembahan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pemberitaan kami, dan juga di dalam memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi harapan-harapan yang Tuhan nyatakan yang mulia bagi kami. Kami tetap bisa setia kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jikalau kami suatu saat tiba waktunya bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan, sesuai dengan janji-Mu di dalam pengangkatan yang akan datang, maka hal yang sangat
dan yang paling penting, yang paling utama kami ingin syukuri, ingin kami berterima kasih bukan karena kami memiliki semua isi dunia ini, bukan karena kami memiliki segala sesuatu di dunia ini, tetapi kami telah memiliki kasih karunia Allah oleh sebab Engkau telah rela mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa kami, supaya kami dibebaskan dari kuasa maut, dan sekarang kami menjadi hidup selamanya, dan kami tidak akan binasa lagi, tetapi kami beroleh hidup yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Terima kasih atas kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu ya Bapa. Tidak ada orang, tidak ada manusia yang memberikan itu kepada kami, tetapi hanya Yesus Kristus yang Maha Kasih, yang menjadi sanjungan kami, dan juga Tuhan yang terus memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih. Kembali dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosis. Ya, salam buat kita semuanya. Salam kudus. Amin.